Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa wattaquni ya ulil albab. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat Masjid Al-Jihad di Kentulangan rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita sebagai kaum muslimin bisa menjalankan kewajiban sholat Jumat secara berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga keimanan dan ketakwaan kita semakin hari semakin meningkat kualitasnya. Karena apa jamaah sekalian? Karena Allah menjamin kepada orang-orang yang senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaannya. Menjamin apanya jamaah sekalian? Allah akan memberi jalan keluar yang terbaik dalam segala persoalan yang dihadapinya. Dan Allah senantiasa memberi rezeki yang tidak disangka-sangka, yang dalam hal ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Begitu juga jamaah sekalian, ketika kita ini berbangsa dan bernegara, Allah akan menjamin sebuah negeri yang senantiasa mengutamakan keimanan dan ketakwaannya, baik yang dilakukan oleh pemimpinnya maupun rakyatnya. Allah akan memberi jaminan kesejahteraan, kemakmuran, bahkan akan dilimpahkan keberkahan dari langit dan bumi. Tapi sebaliknya jamaah sekalian, ketika ada sebuah negeri yang banyak melakukan dosa, yang banyak melakukan kemaksiatan, yang banyak melakukan kedustaan terhadap ayat-ayat Allah, niscaya
akan terjadilah dalam sebuah negeri itu bencana, malapetaka, bahkan boleh jadi azab karena perbuatan mereka sendiri. Yang dalam hal ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Begitulah jamaah sekalian pentingnya keimanan dan ketakwaan, baik masalah pribadi kita masing-masing maupun masalah berbangsa dan bernegara. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kondisi situasi yang seperti ini jamaah sekalian, yang secara umum kita ini sudah di zaman akhir zaman, dan di akhir zaman itu penuh fitnah. Oleh karena itu tidak ada lain jamaah sekalian, kita hendaknya memperbanyak doa. Memperbanyak doa jamaah sekalian. Karena apa jamaah sekalian? Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu intisari daripada ibadah. Artinya jamaah sekalian, seluruh rangkaian ibadah yang kita lakukan itu mayoritas penuh dengan doa, doa dan doa. Contohnya ketika kita sholat, ketika kita puasa, ketika kita haji, ketika kita umroh, penuh dengan doa. Itulah yang dinamakan ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu intisari daripada ibadah. Dan termasuk kata Rasulullah jamaah sekalian, ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang yang beriman. Artinya ketika kita semakin banyak berdoa, otomatis kita semakin memperbanyak senjata kita dan memperkuat senjata kita. Kalau kita contohkan jamaah sekalian, ketika kita ini memasuki hutan, pasti hutan itu penuh dengan hewan-hewan buas semacam macan, semacam singa, gajah dan lain sebagainya. Bagaimana ketika seseorang memasuki hutan itu tidak membawa senjata? Pasti akan diterkam oleh hewan-hewan buas tersebut. Begitu juga jamaah sekalian ketika kita ini dalam kehidupan ini, ketika kita tidak membawa senjata, otomatis kita akan diterkam oleh fitnahnya kehidupan ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam doa itu ada 3 momen jamaah sekalian. Ada 3 momen, 3 peristiwa yang itu kata Rasulullah pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah jamaah sekalian, salasu da'awat mustajabat. Ada 3 momen, 3 peristiwa, 3 situasi pada diri seseorang mustajabat kata Rasulullah jamaah sekalian, yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dipertegas oleh Rasulullah jamaah sekalian, la sakka fihinna. Tidak ada keraguan lagi di dalamnya. Artinya cos pleng kata orang Jawa. Nah, ini jamaah sekalian.
Apa saja itu jamaah sekalian? Yang pertama kata Rasulullah, dakwatul walid, doanya orang tua. Dakwatul walid ala waladi, doanya orang tua kepada anaknya. Ini jamaah sekalian, yang dijamin oleh Allah pasti dikabulkan. Oleh karena itu kata orang Jawa, ojo sampai wong tua iku keprocut donga sing elek. Karena memang kata Rasulullah sangat manjur doanya orang tua. Senakal apapun anak kita, jangan sampai kata orang Jawa itu keprocut donga sing elek. Otomatis kalau orang tua baik, pasti kondisi anak apapun akan didoakan dengan kebaikan dan kebaikan yang itu jangka pendek, jangka sedang, jangka panjang pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jamaah sekalian doanya orang tua diberi spesialis oleh Allah Subhanahu wa taala? Otomatis jamaah sekalian karena kemuliaan orang tua itu sendiri. Oleh karena itu ketika di dalam kandungan saja Al-Quran sudah memberi penghargaan kepada para ibu, yang para ibu itu kata Al-Quran ketika mengandung itu dikatakan dalam Al-Quran itu wahnan ala wahnin, berat di atas berat, soro di atas soro. Lalu kata Rasulullah, jamaah sekalian, ketika ditanya oleh para sahabatnya, ya Rasulullah, siapa orang yang paling saya muliakan di dunia ini? Apa jawab Rasulullah? Ummuka, ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Abuka, bapakmu. Lalu dipertegas lagi oleh Rasulullah, ridhullah fi ridhul walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya kedua orang tuamu, dan murkanya Allah tergantung murkanya kedua orang tuamu. Itulah jamaah sekalian, sehingga kedudukan orang tua kita, terutama ibu kita, sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia diberi kemuliaan, diberi spesialis, doanya sangat manjur sekali. Itu yang pertama kata Rasulullah jamaah sekalian. Lalu yang kedua kata Rasulullah, dakwatul musafir, dakwanya orang musafir, dakwanya orang bepergian. Nah, ini jamaah sekalian, perlu juga sangat kita manfaatkan ketika kita bepergian atau musafir. Tentunya anjuran Rasulullah juga kita laksanakan ketika kita musafir itu. Kalau kendaraan kita menuju ke atas, kata Rasulullah, ucapkan takbir, Allahu Akbar. Kalau kendaraan kita menurun, kata Rasulullah, ucapkan tasbih, subhanallah. Dakwatul musafir, doanya orang musafir. Paling tidak ketika waktu sholat telah tiba, mari kita menuju masjid atau menuju musola, menjalankan kewajiban sholat kita, lalu memperbanyak doa. Dan doa itu sangat mustajab sekali jamaah sekalian, dakwatul musafir. Lalu yang ketiga, yang terakhir jamaah sekalian, doa apa yang sangat dikabulkan oleh Allah? Yang ketiga yakni dakwatul madlum, doanya orang yang terzolimi, doanya orang yang dizolimi. Dan orang yang terzolimi itu
bisa terjadi antar saudara dengan saudara, bisa juga antar teman dengan teman. Maksudnya terzalimi itu jamaah sekalian, dia dianiaya, dia dirampas hak-haknya. Dan termasuk juga bisa terjadi antara penguasa dan rakyatnya. Sebagaimana kalau dikisahkan di dalam Al-Quran itu, ketika Nabi Ibrahim dizalimi oleh Raja Namrud, akhirnya apa jamaah sekalian? Raja Namrud dibalas oleh Allah lewat apa? Hanya lewat nyamuk saja. Diserang nyamuk Raja Namrud itu, menggelepar, lalu mati dan hancurlah kekuasaannya. Begitu juga yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam yang dizalimi Raja Fir'aun. Ketika Raja Fir'aun mengejar-ngejar Nabi Musa, akhirnya ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah, dan matilah Raja Fir'aun dan hancurlah kekuasaannya. Inilah jamaah sekalian yang kami hormati, ada 3 doa yang sangat mustajab, yakni yang pertama dakwatul walid ala waladi, doanya orang tua kepada anaknya. Yang kedua dakwatul musafir, doanya orang yang bepergian. Dan yang ketiga dakwatul madlum, doanya orang yang terzalimi. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.